Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel resmi Kebun Berkah yang menginformasikan seputar pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk hasil para petani yang tentunya masuk di dalam kebun berkah atau sudah bergabung di dalam kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, siang hari ini kita akan mencoba membahas namun merupakan hasil ulangan video yang sudah di-streamingkan waktu lalu. Namun karena ternyata audionya jelek, maka kami akan ulang sekali lagi. Dan mudah-mudahan video ini atau ulangan ini memiliki kualitas suara dan gambar yang baik, sehingga sahabat kebun berkah bisa menyimak dan mempelajarinya. Jadi, apa yang kita akan ketengahkan adalah seputar pembinaan kelompok tani. Pembinaan kelompok tani yang akan kami paparkan, akan kami jelaskan merupakan atau bersumber dari berbagai literatur yang sudah kami baca, dan salah satunya adalah dari Khidmat Hamdani, yang dimana materi beliau di-upload di skrip ya, sehingga sahabat pengguna bisa mencari di Google ya, terkait dengan materi yang disampaikan oleh beliau. Namun tentunya bukan hanya dari Pak Hikmat saja yang akan kami sampaikan, tetapi dari berbagai sumber yang akan menambah hasanah sahabat kebun berkah semua terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terutama terkait dengan pembinaan kelompok tani hutan. Baik sahabat kebun berkah, untuk lebih menghemat waktu, kita coba mengurai satu demi satu terkait dengan pembinaan kelompok tani hutan. Yang pertama adalah tentu kita harus mengetahui pengertian terkait dengan kelompok tani hutan ini. Ada beberapa pengertian terkait dengan kelompok, diantaranya adalah bahwa kelompok itu merupakan sekumpulan orang yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan memiliki tujuan yang sama dalam mengemban sesuatu yang dirasakan manfaatnya. Dari pengertian ini, maka dapat disimpulkan, dapat ditarik benang merah bahwa kelompok tani itu merupakan kumpulan orang ya, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan tentunya memiliki tujuan yang sama. Untuk hal pembentukan, maka sahabat kebun berkah dapat mengeklik link atau video yang sudah ditayangkan di channel ini ya. Untuk pembentukan kelompok tani, sahabat kebun berkah bisa mencari di channel Junediono Kebun Berkah karena sudah pernah ditayangkan. Baik sahabat kebun berkah yang kami cintai dan kami banggakan, ada juga yang mendefinisikan istilah kontak tani ya. Selain kelompok tani, ada juga yang mendefinisikan kontak tani. Kontak tani sendiri merupakan ketua ya, personalnya, ketuanya atau mantan ketua yang tentunya masih aktif sebagai anggota kelompok tani dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota atau petani untuk mengembangkan usahanya. Ya, jadi ada kelompok tani, ada kontak tani. Kontak taninya adalah personalnya, individunya
terutama dalam hal ini adalah ketuanya atau mantan ketua namun masih aktif dan diakui oleh kelompok tani tersebut atau kelompok tani hutan tersebut. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dalam istilah lain juga apabila kelompok tani hutan nantinya bersatu dengan yang lain, maka akan dikenal istilah Gapok Tanhut, gabungan kelompok tani hutan. Jadi Gapok Tanhut itu adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani hutan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi maupun meningkatkan skala usahanya. Ya, sahabat kebun berkah, jadi beberapa kelompok tani hutan atau KTH yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usahanya, mengembangkan efisiensi ekonominya, maupun hal yang lain, maka bisa bergabung satu dengan yang lain, membentuk Gapok Tanhut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, apabila sahabat kebun berkah terutama kasih kepala seksi kelembagaan maupun staf penguatan kelembagaan di BPDAS seluruh Indonesia akan melakukan prakondisi terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tentunya kita akan memasuki suatu desa dan di desa tersebut bisa jadi sudah ada lembaganya. Bisa jadi lembaga itu berupa kelompok tani hutan maupun lembaga desa yang lain. Maka apabila memang ada di daerah tersebut, maka kepala seksi penguatan kelembagaan ataupun staf seksi kelembagaan tadi bisa melakukan identifikasi KTH tersebut. Ya, identifikasi KTH tersebut maksudnya adalah identifikasi terhadap kelembagaan KTH tersebut. Dalam melakukan identifikasi KTH tersebut, kita bertanya kepada KTH tersebut ya. Bertanya ini bisa dengan ngobrol, bisa dengan wawancara, ataupun dengan diskusi, dimanapun dilakukannya. Bisa jadi di balai desa, bisa jadi di rumah KTH, bisa jadi dimanapun. Bisa jadi di lokasi tapaknya yang akan dijadikan RHL. Diskusi tadi meliputi fakta atau kondisi kelembagaan saat itu, ya. Bagaimana sih kelembagaan yang sudah ada tersebut? Apakah dilihat dari pengurusnya masih ada? Nah, misalkan ya. Terus bagaimana aktivitas pengurus tadi atau kelembagaan tadi? Terus bagaimana peran masing-masing pengurus yang sudah dibentuk tadi agar KTH yang sudah berdiri tadi menjadi lebih baik? Itu perannya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Jadi aktifkah pengurus, aktifkah anggota, usahanya berkelanjutkankah atau seperti apa? Nah, sahabat kebun berkah, kepala seksi kelembagaan atau staf kelembagaan BPDAS harus mengidentifikasikan hal tersebut. Ya. Setelah kita dapatkan fakta sebagai hasil diskusi tadi, misalkan bahwa kelembagaan masih lemah, misalkan. Rapat ditandai dengan rapat yang tidak pernah ada pengurus tapi tidak jalan, dan sebagainya. Artinya, kelembagaan belum berjalan sesuai dengan harapan. Jadi ya, setelah kita mengetahui fakta tadi, maka tentu kita juga mendiskusikan dengan petani, dengan anggota kelompok tani hutannya, kira-kira harapannya apa ke depan terkait dengan keberadaan KTH. Kita lakukan diskusi, ngobrol, dan lain sebagainya. Misalkan kita dapatkan bahwa sahabat kebun berkah mewawancarai tadi didapatkan hasil bahwa harapan saya adalah kelompok tani hutan
pengurus kelompok tani hutan bisa berjalan seperti yang kita inginkan atau seperti yang yang telah disetujui, ya. Ada rapat setiap 1 bulan sekali, misalkan ada semacam bimbingan teknis kepada anggotanya di dalam melakukan usaha bidang kehutanan, misalkan, dan seperti itu. Maka harapannya adalah tadi bahwa kelembagaan berjalan dengan baik. Itu adalah suatu harapan, ya. Dari fakta dan harapan tadi tentunya ada gap, ya. Ada sesuatu yang harus kita pecahkan. Apabila kita menganalisa tadi, maka tentunya akan kita simpulkan bahwa muncul permasalahan ketidakberdayaan tadi, ketidaklancaran peran kelembagaan tadi karena tidak ada pembinaan, misalkan. Maka kepala seksi kelembagaan maupun staf seksi kelembagaan melakukan pembinaan terhadap KTH tadi, ya. Jadi kita harus melakukan pembinaan kepada kelompok tani hutan tadi. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jadi di dalam melakukan pembinaan tadi, kita juga harus mengerti benar terkait dengan ciri khas kelompok tani. Nah, tentunya kelompok tani hutan. Ada beberapa ciri terkait dengan kelompok tani itu adalah yang pertama, pandangan dan kepentingan sama. Maka Bapak Ibu selaku kepala seksi, ya, benarkah kepentingan mereka bersama? Maka harus digali. Yang kedua adalah ciri yang kedua adalah memiliki kesamaan dalam tradisi, ya, karena kita harus ketahui bahwa KTH ini memang berada di desa, ya. Tentunya di desa itu kita sudah paham betul bahwa memiliki tradisi-tradisi yang bisa jadi masih menjiwai mereka. Yang ketiga adalah saling mengenal, akrab, dan saling percaya. Itulah ciri kelompok tani yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, ini sahabat kebun berkah, kepala seksi kelembagaan, staf seksi kelembagaan harus mengerti itu. Ciri-ciri dari KTH itu tadi. Ya, kalau tidak bisa mengidentifikasikan ciri-ciri tadi, maka tentunya akan susah melakukan pembinaan ke depannya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, dan di dalam melakukan identifikasi tadi tentunya sahabat kebun berkah juga harus mengerti, harus memahami, dan harus menjelaskan kepada kelompok tani hutan yang sudah terbentuk tadi dengan berbagai macam kendala. Kita harus memberi motivasi, ya, memberi motivasi kepada mereka untuk bangkit, ya, untuk bangkit terkait dengan kelompok taninya, terkait dengan KTH-nya. Jadi kita juga harus menyadari bahwa KTH tadi merupakan salah satu bentuk belajar, ya, suatu kelas belajar, suatu tempat untuk belajar. Jadi kelompok tadi, KTH tadi merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota agar apa? Agar pengetahuannya meningkat, agar apa? Skillnya meningkat, agar apa? Kemandiriannya meningkat, agar apa? Agar teknis-teknis kehutanan bisa meningkat. Dia bisa terampil dalam bertani, tentunya di dalam budidaya kehutanan, sehingga bisa berkembang dan mandiri. Yang keduanya adalah kelompok tani hutan tadi merupakan wahana kerjasama, ya, baik kerjasama internal kelompok taninya maupun kerjasama antar kelompok tani dengan pihak yang lain.
Dan KTH itu juga harus diingat sebagai suatu bentuk unit produksi. Ya, karena KTH tadi memiliki usaha. KTH tadi memiliki kepentingan ekonomi. Ya, sehingga dia berusaha memproduksi suatu barang atau memproduksi suatu jasa tertentu. Ya, tentunya di bidang kehutanan. Sehingga memang KTH merupakan tempat atau wadah atau wahana yang sudah seperti apa yang saya ceritakan tadi. Dengan adanya identifikasi kelompok tani hutan tadi yang dilakukan oleh kepala seksi maupun staf kelas seksi, penguatan kelembagaan BPDAS, maka muncullah kegiatan GAP tadi ya untuk mengatasi fakta yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Dan kita tadi sudah mengungkapkan walaupun sebagai hal yang contoh ya, dengan adanya GAP tadi kita melakukan pembinaan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan pembinaan tadi, terkait dengan pembinaan KTH, maka kita harus atau kepala seksi atau staf seksi kelembagaan DAS harus membuat kesepakatan dengan KTH-nya. Dan kesepakatan ini tentunya didasari dengan adanya kepentingan yang sama dan tujuan yang sama. Dan sebagai kepala seksi maupun sebagai staf seksi pengembangan kelembagaan, kita harus sadar betul, paham betul terkait dengan prinsip-prinsip pembinaan kelompok tani. Prinsip-prinsip penumbuh kembangan kelompok tani ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan, ya, bahwa pembinaan atau penumbuh kembangan kelompok tani hutan tadi didasari atas kebebasan memilih, kebebasan untuk berekspresi terhadap KTH-KTH tadi. Jadi ada ibarat adalah dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Sehingga mereka bebas untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan bagaimana cara untuk melakukan agar KTH itu bisa tumbuh dan bisa berkembang. Jadi usahakan ide-ide itu adalah ide-ide dari KTH itu sendiri. Yang kedua adalah prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan di sini artinya bahwa hal-hal yang akan kita kerjakan, hal-hal yang sedang kita kerjakan merupakan hasil dari kesepakatan tadi yang terbuka. Ya, misalkan rapat anggota misalkan. Jadi kita benar-benar terbuka, tidak ada rahasia di situ. Prinsip yang selanjutnya adalah partisipatif. Bahwa kegiatan-kegiatan tadi yang direncanakan maupun dilaksanakan maupun diawasi, dimonitor merupakan kegiatan-kegiatan yang memang di dalam perencanaan dilakukan bersama-sama, dikerjakan juga secara partisipasi, diawasi juga secara partisipatif, ya.
Jadi azas atau prinsip yang ketiga terkait dengan penumbuh kembangan KTH adalah prinsip partisipasi. Yang selanjutnya, yang keempat adalah swadaya. Nah, jadi kita harus bisa melakukan penumbuh kembangan tadi, pembinaan tadi, sebisa mungkin merupakan lahir dari kemampuan mereka, kemampuan kelompok tani. Ya. Dan yang terakhir adalah prinsip kemitraan, bahwa masing-masing pengurus kita mendamping katakanlah atau penyuluh lapanganlah katakanlah merupakan mitra. Jadi karena kita mitra tentunya tidak ada atasan, tidak ada bawahan, kita sejajar. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, setelah kita melakukan pembinaan, menumbuh kembangkan, dan menggunakan prinsip-prinsip tadi, maka tentunya kita berharap bahwa KTH akan kuat atau KTH itu akan mandiri. Namun tentunya kita akan bertanya, bagaimana sih ciri-ciri dari KTH yang kuat atau KTH yang mandiri? Baik, kita akan bahas yang pertama adalah ciri-ciri KTH yang kuat maupun KTH mandiri. Yang pertama, ditandai dengan adanya pertemuan atau rapat anggota atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan. Ya, ini adalah ciri pertama, contoh pertama bahwa KTH kita kuat dan mandiri. Ciri yang kedua adalah disusunnya rencana kerja secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi. Nah, ini adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah memiliki aturan atau norma yang disepakati dan ditaati bersama. Ini biasanya dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KTH. Ciri yang keempat adalah memiliki pencatatan pengadministrasian organisasi yang rapih. Ya, sahabat kebun berkah, kita pernah membahas terkait dengan administrasi ini. Nanti sahabat kebun berkah atau Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan maupun staf penguatan kelembagaan BPDAS bisa mencari di channel Juniryono Kebun Berkah terkait dengan 16 buku kelompok tani. 16 buku itu adalah mengarahkan kepada tertib administrasi. Silakan bisa dilihat di dalam tayangan yang sudah diupload di channel ini. Ciri yang kelima adalah bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama-sama, mulai dari sektor hulu maupun sektor hilirnya, dari hulu dan hilir. Ini adalah ciri yang kelima. Ciri yang keenam adalah memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pada pasar. Ciri yang ketujuh adalah sebagai sumber pelayanan informasi, baik untuk anggotanya maupun pihak lain yang memerlukan. Ciri yang kedelapan adalah ada jalinan kerjasama antara kelompok tani dengan pihak-pihak lain yang memang berkaitan dengan kelompok tani tadi. Yang kesembilan adalah adanya pemupukan modal ya, baik dari iuran ataupun dari penyisihan sisa hasil usaha kegiatan taninya. Jadi itulah ada 9 ciri khas yang bisa sahabat kebun berkah temui di kelompok tani hutan yang dikatakan mandiri atau dikatakan kuat. Baik sahabat kebun berkah, kita hentikan sejenak karena ada azan dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali setelah azan ini.
atau setelah sholat asar ya. Baik, sahabat kebun berkah, kita kembali lagi ya. Kita lanjutkan terkait dengan pembicaraan pembinaan kelompok tani hutan. Tadi kita juga sudah membicarakan bahwa kelompok tani hutan bisa bergabung satu dengan yang lain membentuk gabungan kelompok tani hutan, Gapok Tanhut. Ada beberapa fungsi Gapok Tanhut yang bisa kita pecah satu persatu. Yang pertama adalah fungsi sebagai unit usaha tani hutan. Ya, tentunya kelompok tani hutan tadi bisa membuat satu unit usaha tani hutan yang bisa dikerjakan. Misalnya usaha persemaian misalkan, atau usaha penanaman misalkan, atau usaha pemeliharaan tanaman kayu jati misalkan, dan sebagainya. Jadi kelompok tani hutan tadi yang bergabung dalam Gapok Tanhut tentunya harus memiliki unit usaha taninya. Yang kedua, fungsi Gapok Tanhut tadi adalah untuk atau sebagai unit usaha pengolahan. Ya, tadi ada usaha budidayanya, misalkan budidaya tanaman jati, maka diharapkan dalam Gapok Tanhut tadi ada KTH yang memiliki usaha pengolahan kayu jatinya. Misalkan untuk jadi ukiran, perabotan rumah tangga, kursi, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi dari Gapok Tanhut tadi adalah sebagai unit usaha sarana dan prasarana produksi. Ya, tentunya tadi ya, dari usaha unit tani maupun usaha pengolahannya tentunya diperlukan peralatan-peralatan, sarana prasarana untuk menunjang usaha-usaha tadi. Dan diharapkan bahwa KTH ini ada satu unit usaha yang menyediakan itu. Nah, sehingga sirkulasi usaha bisa dari hulu dan hilir bisa dipenuhi oleh Gapok Tanhut tadi. Yang selanjutnya adalah fungsi sebagai unit usaha pemasaran. Nah, ini adalah kunci dari usaha tani hutannya. Tentunya dengan harapan hasil yang dicapai oleh usaha-usaha tadi bisa dipasarkan. Sehingga memang sangat diperlukan dalam Gapok Tanhut tadi suatu fungsi unit usaha pemasaran. Ya. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan Gapok Tanhut tadi di dalam usaha untuk penumbuh kembangan pembinaan terhadap Gapok Tanhut tadi juga memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip kebebasan, prinsip keterbukaan, prinsip partisipatif, prinsip keswadayaan, dan prinsip kemitraan. Ya, ini masih sama dengan bagaimana caranya kita menumbuhkan atau membina kelompok tani hutan. Yang selanjutnya adalah apabila kita terus melakukan pembinaan terhadap Gapok Tanhut tadi, maka harapannya adalah munculnya asosiasi petani hutan. Ya, asosiasi petani hutan sendiri diartikan sebagai kumpulan petani-petani yang sudah mengusahakan satu atau kombinasi beberapa komoditas pertanian hutan secara komersial. Ya, jadi sudah ada komoditas ya, sudah ada komoditas yang diusahakan secara komersial. Inilah harapannya. Misalkan ada asosiasi petani tanaman hias
atau Asosiasi Pencinta Tanaman Hias Indonesia (ASTATI). Ini merupakan asosiasi yang terdiri dari petani, terdiri dari komunitas, terdiri dari kelompok tani tanaman hias yang mewujudkan untuk adanya satu komoditas, yaitu komoditas tanaman hias yang bisa dibudidayakan dan bisa dipasarkan. Ini adalah asosiasi namanya. Jadi jangan terburu-buru apabila kita belum merasa mampu untuk mendirikan suatu asosiasi. Tapi step by step, langkah per langkah kita harus lalui agar apa? Agar asosiasi yang kita bentuk benar-benar bisa berdiri, benar-benar bisa mandiri, dan benar-benar bisa berjalan. Jadi tidak serta-merta langsung aja lah, pokoknya harus muncul asosiasi misalkan. Ya, jadi apabila kita tarik benang merah terkait dengan pembinaan kelompok tani hutan tadi, yaitu mulai dengan pembentukan kelompok tani hutan, lalu menjadi Gapok Tanhut, lalu menjadi asosiasi. Dan strateginya adalah yang pertama tentunya tadi kita mensosialisasikan suatu kebijakan, mensosialisasikan suatu kegiatan yang kenapa bisa harus muncul kelompok tani dan sebagainya. Itu adalah strategi pertama, berarti sosialisasi. Yang kedua, setelah kita sosialisasi dan alhamdulillah terbentuk kelompok tani hutan, maka menumbuhkan kepedulian masyarakat. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menghandarbeni memiliki kelompok tani hutan itu untuk mewujudkan Gapok Tanhut tadi. Ya, ketika kita sudah bisa membentuk itu semua, tentunya kita harus menata kelembagaannya, menata kelompok tani hutannya, menata Gapok Tanhut hutannya, maupun menata asosiasinya. Setelah kita melakukan penataan, maka langkah selanjutnya adalah penguatan akuntabilitas, ya, akuntabilitas kelembagaan. Akuntabilitas ini meliputi dua hal, yaitu akuntabilitas di dalam penggunaan dana, akuntabilitas di dalam administrasi pencatatan, maupun akuntabilitas terhadap pelaksanaan fisik kegiatan. Ya, tiga-tiganya harus memang bisa dipertanggungjawabkan atau memiliki akuntabilitas. Setelah hal itu bisa terwujud, baik di KTH maupun Gapok Tanhut maupun asosiasi, maka pelembagaan sistem perencanaan harus dilakukan secara partisipatif. Ya, kita sudah tadi menjelaskan bagaimana perencanaan partisipatif, evaluasi partisipatif, pelaksanaan partisipatif. Jadi, bentuklah sistem perencanaan tadi. Strategi yang selanjutnya adalah pengembangan jaringan. Ya, karena kita sudah melakukan perencanaan yang partisipatif dan bagaimana mengevaluasi, bagaimana melaksanakan secara partisipatif, tentunya kita harus memulai dan memiliki jaringan. Jaringan ini bisa jaringan pemasaran, jaringan bimbingan teknis, penyuluhan, dan sebagainya. Dan strategi yang terakhir adalah pengembangan kemampuan advokasi kelembagaan. Ya, jadi setelah semuanya berjalan dengan baik, tentunya ada strategi selanjutnya adalah advokasi. Pendampingan kelembagaan dengan tujuan selain untuk memperkuat tadi langkah-langkah tadi, selain itu bisa memberi daya tarik kepada pihak lain, kepada masyarakat lain yang tentunya bisa mencontoh atau mungkin bisa bergabung dengan kelembagaan tani hutan tadi. Baik sahabat kebun berkah, terutama kasih kelembagaan, Pedas dan stafnya. Jadi paradigma pengembangan organisasi petani ini tentunya meliputi paradigma kepemimpinannya, kepengurusannya,
kewirausahaannya maupun manajerialnya ya. Jadi kita tidak bisa lepas apabila kita melakukan pembinaan KTH tentunya harus melihat, harus memahami paradigma pengembangan organisasi. Jadi lihatlah bagaimana kepemimpinan pengurus, bagaimana kewirausahaannya, dan bagaimana manajerialnya di dalam kelompok tani tadi. Baik sahabat kebun berkah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin suatu saat akan kita bisa sambung kembali terkait dengan pembinaan, pemberdayaan masyarakat. Karena tentunya rehabilitasi hutan dan lahan tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat setempat, tidak lepas dari kelembagaan masyarakat setempat. Apalagi pada akhir-akhir ini, rehabilitasi hutan dan lahan harus menunjukkan akuntabilitasnya. Di samping itu juga harus bisa membuktikan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan itu memang benar-benar bermanfaat, benar-benar berhasil dari segi sosial, dari segi ekonomi, dan dari segi ekologi. Maka terus semangat para kasih kelembagaan dimanapun sahabat berada. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih.